Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Bu Ventika Nurlia akan membahas mengenai makromolekul pada bahan makanan. Antara lain yang nantinya kita bahas yaitu karbohidrat, protein, dan lemak. Tujuan pembelajaran dari pembelajaran karbohidrat yaitu agar siswa dapat menjelaskan definisi karbohidrat dan dapat menjelaskan struktur dan tata nama dari senyawa karbohidrat. Berikutnya, bagaimana struktur dan tata nama senyawa karbohidrat? Contohnya di sini adalah gandum, jagung, roti, dan nasi yang merupakan sumber utama dari karbohidrat. Karbohidrat apa ya? Karbohidrat terdiri dari kata karbo dan hidrat. Berikut adalah monosakarida, antara lain glukosa, galaktosa, dan fruktosa. Glukosa dan galaktosa merupakan golongan aldosa, di mana mempunyai gugus aldehid, sedangkan fruktosa golongan ketosa karena mempunyai gugus keton. Glukosa dan galaktosa serta fruktosa mempunyai jumlah C sebanyak 6, sehingga glukosa dan galaktosa termasuk aldoheksosa, sedangkan fruktosa termasuk ketoheksosa. Glukosa dan galaktosa serupa tapi berbeda pada C nomor 4. Di sini ada, kalau pada glukosa C rangkap OH, OH, H, OH, OH. Sedangkan pada galaktosa di sini C nomor 3 dan 4 adalah H yang di sebelah kanan. Oke, jumlah C baik glukosa, galaktosa, dan fruktosa adalah 6, O-nya 6, dan H 12. Berarti artinya glukosa, galaktosa, dan fruktosa mempunyai rumus molekul yang sama, yaitu C6H12O6. Sehingga rumus umum dari karbohidrat bisa dituliskan CnH2ON kali. Struktur karbohidrat dapat dikelompokkan berdasarkan rumus kimia dan fisika. Rumus kimia terdapat gugus fungsi OH, gugus aldehid, dan ada gugus keton. Berdasarkan rumus fisika, ada rumus proyeksi Fischer, struktur Hayward, dan ditinjau dari aktivitas optik. Gugus fungsi OH, struktur umumnya ROH, jika dituliskan rumus umum CnH2n plus 2O. Nah, berarti ini termasuk gugus alkohol. Gugus aldehid berarti di sini ada C rangkap OH, keton C rangkap O. Rumus proyeksi Fischer. Dalam rumus Fischer digunakan istilah dextro, disingkat D, dan levo L. Perhatikan struktur dextro, OH terletak di sebelah kanan, sedangkan L levo kiri, berarti OH-nya ada di sebelah kiri. Oke. Contoh lain, OH
posisi di sebelah kanan D, dextro, sedangkan OH sebelah kiri, levo, singkat L. Bagaimana untuk rumus struktur fruktosa yang memiliki rumus molekul C6H12O6? Coba kita lihat. D fruktosa berarti di C nomor 2 ada gugus karbonil OH pada C nomor. Nah, di sini H, CHOH, COH, H, berarti OH-nya di posisi dextro, sedangkan L fruktosa berarti OH di posisi levo atau kiri. Dextro, ini levo. Oke, perhatikan di sini struktur dextro. Ini struktur levo. Berarti OH di kanan untuk dextro, OH di kiri berarti levo. Selanjutnya kita bahas mengenai protein. Tujuan mempelajari protein yang pertama mendefinisikan pengertian protein, yang kedua agar dapat mengetahui struktur asam amino, 3 membedakan asam amino esensial dan non-esensial, berikutnya menganalisis sifat asam amino, mengetahui struktur protein, menentukan tata nama protein, menganalisis sifat-sifat protein, mengetahui penggolongan protein, dan mengetahui kegunaan protein dalam kehidupan sehari-hari. Protein berasal dari kata protos atau proteos, yaitu dari bahasa Yunani yang berarti pertama atau utama. Protein itu apa ya? Protein ditemukan dalam seluruh sel hidup seperti kulit, rambut, otot, pembuluh darah, saraf, sel darah, enzim, hormon, bulu ayam, biji tumbuhan, atau dalam jaring laba-laba. Perhatikan gambar protein di bawah ini. Nah, ini rangkaian asam amino. Struktur umum dari asam amino yang merupakan monomer dalam pembentukan protein mempunyai gugus karboksilat dan gugus amina. Polimerisasi kondensasi. Perhatikan pembentukan protein melalui polimerisasi kondensasi berikut. Jika ada asam amino 1 dan asam amino yang kedua, terjadi polimerisasi kondensasi, maka setiap ada gugus karboksilat, maka OH putus, setiap ada amina, maka H putus. H dan OH membentuk molekul kecil, yaitu molekul H2O. Sedangkan sisanya bergabung, sehingga ini jadi C rangkap ONH. Nah, bentuk ikatan peptida. Untuk 2 asam amino berarti membentuk 1 ikatan peptida. Jadi untuk menghasilkan 2 asam amino, nah di sini berarti ada minimal 1, 2, 3. Nah, seperti itu. Dari gambar di atas dapat ketahui bahwa protein merupakan makromolekul berupa polimer dengan asam amino sebagai monomernya. Protein terbentuk melalui ikatan peptida dalam reaksi polimerisasi kondensasi dari beberapa macam asam amino. Perhatikan sifat asam amino berikut. Dari gambar di samping, asam amino adalah molekul yang mengandung gugus amino NH2 dan gugus karboksil COOH, dan R merupakan gugus pembeda antara asam amino yang satu dengan asam amino yang lain.
asam amino disebut juga asam alfa amino yang merupakan monomer dari protein yang dikenal dengan polipeptida. Perhatikan sifat asam amino berikut. Asam amino bersifat amfoter. Dengan adanya dua gugus fungsi, yaitu gugus karboksil dan gugus amino, sehingga mempengaruhi sifat asam dari asam amino itu sendiri. Perhatikan gugus karboksilat COOH bersifat asam. Kenapa asam? Saat COOH melepaskan satu H+, sehingga menghasilkan anion COO-. Sedangkan gugus amina NH2 bersifat basa. Kenapa basa? Ingat, NH2 saat menerima satu proton dari COOH yang dilepaskan tadi, maka NH2 dengan menangkap satu H+ membentuk NH3+. Sehingga NH2 merupakan gugus bersifat basa. Dengan demikian, asam amino dapat bereaksi dengan asam dan basa yang dikenal dengan sifat amfoter atau amfifrotik. Sifat ini akan tampak pada asam amino yang hanya mengikat satu COOH dan satu gugus NH2. Sedangkan untuk asam amino yang mengikat lebih dari satu gugus karboksilat akan lebih bersifat asam, dan yang mengikat lebih dari satu gugus amino akan bersifat lebih basa. Seperti halnya pada contoh lisin dan asparagin. Oke, selanjutnya perhatikan struktur dari Juiter ion. Asam amino dengan dua gugus fungsi yaitu karboksilat dan amino, saat karboksilat tadi melepaskan satu H+, sehingga membentuk anion COO-, sedangkan H+ yang diterima oleh NH2 membentuk kation NH3+. Nah, dengan demikian ini merupakan ion Juiter. Karena asam amino memiliki gugus karboksilat yang bersifat asam dan gugus amina yang bersifat basa, maka asam amino dapat mengalami reaksi asam basa. Ingat kembali konsep asam basa Bronsted-Lowry. Sehingga di situ membentuk intramolekul dan terbentuklah ion dipolar. Pada asam amino ada gugus yang dapat melepaskan ion H+, dan ada gugus yang dapat menerima ion H+, sehingga terbentuk molekul yang memiliki dua muatan, yaitu muatan positif dan muatan negatif, sehingga dikenal dengan Juiter ion. Selanjutnya penggolongan asam amino. Ditinjau dari segi pembentuknya, asam amino dibagi jadi dua, ada asam amino esensial dan asam amino non-esensial. Apa saja yang tergolong asam amino esensial? Asam amino esensial merupakan asam amino yang wajib ada dalam makanan kita sehari-hari karena tubuh kita tidak dapat membuat asam amino tersebut. Sebagai contoh, ada valin, leucin, isoleucin, fenilalanin, triptofan, treonin, metionin, lisin, dan histidin ataupun arginin. Selanjutnya asam amino non-esensial merupakan asam amino yang tidak harus ada dalam makanan. Kenapa tidak harus ada? Karena tubuh masih dapat membuat asam amino tersebut. Contoh, glisin, alanin, asparagin, glutamin, prolin, serin, tirosin, dan asam glutomat yang disingkat GLU. Oke, contoh struktur dari asam amino. Coba diperhatikan di sini ada struktur dari glisin, di mana ada dua gugus yaitu karboksilat, ada gugus amino, serta ada atom C di nomor 2 yang mengikat dua atom H. Sehingga C nomor 2 ini dikatakan tidak dapat atau tidak mempunyai 4 gugus yang berbeda. Dikatakan di sini merupakan atom C
bukan atom C asimetris. Ingat, atom C asimetris itu jika mengikat 4 gugus yang berbeda. Dan jika diperhatikan dengan seksama dari struktur-struktur asam amino yang lain, satu-satunya asam amino yang tidak dapat berisomer optik atau tidak mempunyai atom C chiral yang dikatakan atom C asimetris adalah glisin, yaitu asam amino paling sederhana. Selanjutnya, struktur dan tata nama protein. Protein termasuk kopolimer, yaitu terbentuk dari molekul protein yang berbeda jenis, karena di situ berikatan dengan antar asam amino satu dengan asam amino yang lainnya. Antar molekul asam amino dengan asam amino yang lainnya membentuk ikatan kovalen yang dikenal dengan ikatan peptida. Nah, di sini C rangkap ONH. Ikatan peptida terjadi antara atom C dari gugus karboksilat dan atom N dari gugus amino. Oke, jika protein hanya terbentuk dari 2 molekul asam amino, disebut dipeptida. Jika 3 disebut tripeptida. Dengan semakin banyak asam amino yang bergabung, seperti pada gambar ini, maka disebut polipeptida. Contoh rangkaian asam amino. Perhatikan pada contoh ini nampak bahwa ada 2 asam amino. Yang pertama yaitu alanin dan glisin. Jika alanin pada posisi yang pertama dan diikuti oleh asam amino yang kedua, yaitu glisin, saat terjadi polimerisasi kondensasi dan terbentuk ikatan peptida dengan struktur yang seperti yang saya tunjuk di sebelah kanan ini, maka nampak bahwa alanin ada di posisi kiri dan glisin ada di sebelah kanannya. Sehingga dipeptida yang terbentuk diberi nama alanil glisin yang disingkat dengan ala-glay. Ingat, yang di depan akhirannya il, yang di belakang sesuai dengan nama asam aminonya. Selanjutnya, struktur rangkaian asam amino. Terdapat 4 buah struktur rangkaian asam amino yang membentuk protein, antara lain struktur primer, struktur sekunder, struktur tersier, dan struktur kuartener. Struktur primer menunjukkan urutan asam amino yang tersusun dalam rantai peptida. Struktur primer menunjukkan rantai lurus dan sederhana suatu protein. Struktur sekunder merupakan rangkaian lurus dari rantai asam amino, di mana masing-masing gugus mengadakan ikatan hidrogen sehingga rantai asam amino berbentuk heliks seperti ini. Selanjutnya, struktur tersier terbentuk jika rangkaian heliks dari struktur sekunder menggulung karena adanya tarik-menarik antar bagian polipeptida. Yang terakhir ini struktur kuaterner menggambarkan susunan 3 dimensi lebih dari satu struktur tersier. Oke, selanjutnya kita bahas mengenai denaturasi protein. Sebagai contoh, di sini ada pemanasan telur yang di situ terjadi denaturasi. Nah, apa itu denaturasi? Peristiwa rusaknya struktur protein sehingga protein tersebut kehilangan fungsinya. Apakah penyebab dari denaturasi protein? Antara lain yaitu suhu yang tinggi, keasaman, zat kimia tertentu atau pengaruh mekanik ataupun guncangan. Pada peristiwa denaturasi yang rusak, yaitu khususnya pada struktur kuaterner, struktur tersier ataupun struktur sekundernya bergantung pada tingkat penyebab kerusakannya. Sedangkan jika strukturnya primer,
Nah, itu akan tetap utuh. Sebagian kecil protein dapat mengalami renaturasi. Apa itu renaturasi? Berarti pengembalian struktur ke bentuk awal, sehingga proses renaturasi dapat berlangsung pada sistem kerja enzim. Dan selanjutnya kita bahas mengenai penggolongan protein. Berdasarkan bentuknya, dibagi dua, yaitu protein serat. Dikatakan protein serat jika rantai polipeptida yang panjang dan paralel dengan beberapa ikatan silang. Jika diperhatikan, di sini strukturnya kuat dan elastis. Sehingga protein ini berguna untuk membentuk struktur dan jaringan sehingga contoh pada bentuk ini adalah yaitu terjadi pada kolagen pada tulang rawan. Berikutnya contoh selanjutnya keratin pada rambut serta fibrin pada darah. Penggolongan protein berdasarkan bentuk yang kedua yaitu protein globuler. Cirinya adalah berbentuk agak bulat dan larut dalam air. Oke, untuk protein yang sangat besar dengan struktur tersier, terkadang struktur kuaternarnya cukup kompleks. Sebagai contoh, enzim, antibodi, hemoglobin, serta hormon. Sedangkan berdasarkan fungsinya, penggolongan protein antara lain yaitu enzim yang merupakan biokatalis. Yang kedua, protein penyimpan atau nutrisi sebagai cadangan makanan. Nah, ini sudah ada contohnya. Untuk enzim, ini sebagai contoh, sebagai katalis pada pembentukan RNA, yaitu ribonuklease ataupun tripsin. Sedangkan protein sebagai cadangan makanan, di sini contohnya adalah kasein pada susu ataupun albumin pada telur. Yang lainnya antara lain protein transport, protein kontraktil, protein struktur, protein pelindung, dan protein sebagai pengatur. Oke, selanjutnya kegunaan protein. Yang pertama sebagai enzim, yang kedua sebagai alat pengangkut dan penyimpan, ketiga untuk penunjang mekanis, keempat sebagai pertahanan tubuh dan imunisasi pertahanan tubuh, 5 sebagai media perambatan impuls saraf, 6 sebagai pengendalian pertumbuhan, 7 membentuk jaringan pada tubuh dengan kandungan asam aminonya, 8 mencegah penyakit maramus. Nah, ini yang diakibatkan oleh kekurangan protein. Selanjutnya, sebagai asupan protein yang cukup, ini dapat membantu proses penyembuhan luka atau regenerasi sel yang dapat mengatur kerja hormon serta enzim dalam tubuh. Oke, topik berikutnya yang kita bahas yaitu lemak. Apa ya lemak itu? Oke, kita bahas. Lemak itu merupakan suatu makromolekul berupa ester trigliserida yang terbentuk dari reaksi kondensasi antara asam karboksilat rantai panjang, yakni asam lemak, dan suatu trialkohol, yakni gliserol, dengan nama IUPAC 1,2,3-propanatriol. Perhatikan reaksi pembentukan lemak. Lemak dibentuk dari gliserol yaitu 1,2,3-propanatriol dan asam lemak sehingga di sini membentuk trigliserida yang tergolong lemak atau minyak dengan melepaskan molekul air. Kalau diperhatikan di sini asam lemak menentukan jenis trigliseridanya. Nah, jadi di sini R1, R2, R3, maka yang nantinya trigliserida tergantung pada berapa jumlah C pada R1, R2, ataupun R3. Selanjutnya, rumus struktur dan tata nama lemak. Rumus umum lemak digambarkan sebagai berikut, nampak bahwa merupakan ester dari gliserol dan asam lemak yang sudah kita bahas tadi, di mana R1, R2, dan R3
adalah rantai hidrokarbon dengan jumlah atom karbon dari 3 hingga 23, namun yang paling umum dijumpai adalah 15 atau 17. Lemak yang terbentuk dari sejenis asam lemak di mana R1 akan sama dengan R2 sama dengan R3, nah itu kategori lemak sederhana. Namun jika tersusun atas lebih dari 2 atau lebih dari 2 jenis asam lemak, maka dikatakan lemak tersebut adalah lemak campuran. Dan selanjutnya kita pelajari mengenai tata nama lemak. Coba dicermati, di sini ada contoh. Perhatikan. Nah, ini kursor yang saya tunjuk di sini ada OC rangkap O C17H35. Berarti artinya R1 C17H35 C rangkap OO. Nah, ini dari asam stearat. H yang dilepaskan itu dari ini. Nah, ini kan perpaduan dari gliserol dan asam lemak. Nah, jadi asam lemaknya adalah asam stearat yang bereaksi dengan gliserol, sehingga lemak yang dihasilkan adalah gliseril tristearat. Kenapa tri? Karena ada 3 R. R-nya di sini sama, yaitu dari asam stearat, sehingga namanya adalah gliseril tristearat yang disebut atau yang dikenal dengan tristearin. Selanjutnya, jika R-nya adalah C17H33, maka lemak yang dihasilkan adalah dengan nama gliseril trioleat. Kenapa trioleat? Karena anion ini berasal dari anion asam oleat. Sedangkan contoh berikutnya nampak bahwa antara R1, R2, dan R3 di sini berlainan. R1-nya dari asam laurat, R yang kedua adalah C15H31 itu dari palmitat, sedangkan C17H35 seperti yang sudah kita ulas tadi adalah stearat. Nah, bagaimana tata namanya? Penamaan lemak dimulai dari kata gliseril diikuti dengan nama asam lemaknya. Sehingga jika yang di depan adalah gliseril, maka selanjutnya adalah nama selanjutnya adalah gliseril lauropalmitostearat. Kita lanjutkan. Perhatikan rumus struktur dan rumus molekul lemak. Jika dicermati, ada 2 penggolongan lemak berdasarkan asam lemak penyusunya. Nampak pada struktur di tabel tersebut adanya perbedaan, yaitu asam laurat, asam miristat, asam palmitat, dan asam stearat tergolong asam lemak jenuh karena ikatannya tunggal semua, sedangkan asam oleat, linoleat, dan linolenat ada ikatan rangkapnya, berarti tergolong asam lemak tak jenuh.
dikatakan asam lemak jenuh jika asam lemak dari semua ikatannya adalah mengandung ikatan tunggal. Sedangkan tak jenuh jika asam lemaknya mengandung ikatan rangkap pada rantai karbonnya. Oke, ini contoh lain dari asam lemak jenuh dan asam lemak tak jenuh. Berikutnya komposisi asam lemak jenuh dan tak jenuh dari beberapa lemak dan minyak. Jika kita lihat di sini, contoh lemak di sini ada mentega ataupun lemak sapi. Komposisi dari asam lemak jenuhnya, asam lauratnya ada 4 untuk mentega, asam miristat 12%, asam palmitat 28%, asam stearatnya 10%. Sedangkan asam lemak tak jenuhnya 26%. Oke, kalau kita lihat dengan minyak, contohnya di sini adalah minyak kelapa, minyak kacang ataupun minyak jagung. Untuk minyak kacang dan minyak jagung, komposisi dari asam laurat dan miristatnya nampak ini tidak ada jika dibandingkan dengan minyak kelapa. Sedangkan asam palmitatnya ini sama persentasenya, yang berbeda yaitu pada asam lemak tak jenuhnya. Minyak kelapa tidak mengandung asam linoleat, sedangkan minyak jagung dan minyak kacang lumayan besar ini. 34% untuk minyak kacang, sedangkan yang minyak jagung 62%. Apa beda lemak dan minyak ya? Coba lihat, kalau dilihat dari wujud, minyak itu cair, lemak itu padat. Secara kimia, lemak dan minyak itu sebenarnya sangat mirip. Akan tetapi pada suhu ruang, lemak berwujud padat, sedangkan minyak berada pada fase cair. Jika dilihat dari jenis asam lemak penyusunnya, lemak mengandung lebih banyak asam lemak jenuh, yang hanya mengandung ikatan tunggal CC, sedangkan minyak mengandung lebih banyak asam lemak tak jenuh, dengan 1 atau lebih dari ikatan rangkap C. Sifat fisik dan kimia lemak. Oke, ambil contoh misalnya di sini asam stearat dengan jumlah atom C18, titik lelehnya 70, sedangkan asam lemak tak jenuh sebagai contoh dengan atom C yang sama, asam oleat, linoleat maupun linolenat, berbeda pada letak dan jumlah atom C rangkap. Nah, nampak bahwa dengan semakin banyak ikatan rangkap 2, titik leleh semakin rendah. Oke, contoh yang lainnya bisa kita analisa dari tabel. Contohnya trimiristat, tripalmitin, tristearin, triolein, dan trilinolein. Nah, ini disertai dengan sumbernya. Misal trimiristat pada lemak pala, titik didihnya 50 derajat Celcius atau berupa padatan. Pada kondisi yang sama coba kita bandingkan dengan minyak zaitun, yaitu triolein dengan titik didih 17 derajat, sehingga dia berwujud cair. Berdasarkan tabel di atas, dapat dianalisa bahwa ikatan tak jenuh pada asam lemak penyusun lemak mempengaruhi titik didih dari lemak tersebut. Semakin banyak ikatan tak jenuhnya, maka semakin kecil titik didihnya. Sifat fisika lemak bisa kita simpulkan antara lain, pada suhu kamar, lemak hewan pada umumnya berupa zat padat, sedangkan lemak nabati yaitu dari tumbuhan berupa zat cair. Lemak yang mempunyai titik leleh tinggi mengandung asam lemak jenuh, sedangkan lemak yang mempunyai titik leleh rendah mengandung asam lemak tak jenuh. Lemak yang mengandung asam lemak rantai pendek larut dalam air, sedangkan
Lemak yang mengandung asam lemak rantai panjang tidak larut dalam air. Semua lemak larut dalam kloroform dan benzena. Alkohol panas merupakan pelarut lemak yang baik. Sifat kimia dari lemak. Ini contohnya adalah melalui reaksi saponifikasi atau penyabunan. Penyabunan yang pertama kita lihat dari reaksi lemak atau minyak dengan suatu basa kuat dengan mekanisme reaksi yang bisa dilihat di sini. Lemak dan KOH misalnya menghasilkan glycerol dan asam lemak, garam dari asam lemak. Nah, yang dikenal dengan istilah sabun. Reaksi hidrolisis berguna untuk menentukan bilangan penyabunan. Apa itu bilangan penyabunan? Bilangan yang menyatakan jumlah miligram KOH untuk menyabun 1 gram lemak atau minyak. Besar kecilnya bilangan penyabunan tergantung pada panjang pendeknya rantai karbon asam lemak, atau dapat juga dikatakan bahwa bilangan penyabunan tergantung pada massa molekul lemak tersebut. Contoh reaksi yang kedua adalah reaksi halogenasi. Asam lemak tak jenuh, baik bebas maupun terikat sebagai ester dalam lemak, dapat mengadisi halogen I2 atau Br2 pada ikatan rangkapnya. Jika diperhatikan, derajat adsorpsi lemak atau minyak sebanding dengan banyaknya ikatan rangkap pada asam lemaknya. Sehingga jumlah atom halogen yang dapat bereaksi dengan lemak dapat digunakan untuk menentukan derajat ketidakjenuhan. Untuk menentukan derajat ketidakjenuhan dari asam lemak yang digandung dalam lemak dapat diukur dengan bilangan yodium. Apa sih bilangan yodium itu? Bilangan yodium adalah bilangan yang menyatakan banyaknya gram yodium yang dapat bereaksi dengan 100 gram lemak. Yodium dapat bereaksi dengan ikatan rangkap dalam asam lemak. Tiap molekul yodium mengadakan reaksi adisi pada suatu ikatan rangkap. Sehingga semakin banyak ikatan rangkap, semakin besar pula bilangan yodium. Reaksi selanjutnya adalah reaksi hidrogenasi. Minyak dapat dipadatkan melalui hidrogenasi. Minyak mempunyai titik leleh relatif rendah karena mengandung banyak asam lemak yang tak jenuh. Dengan menjenuhkan ikatan rangkap, maka titik leleh minyak akan meningkat dan menjadi padat. Reaksi ini digunakan dalam pembuatan margarin dari minyak. Ini contoh reaksi hidrogenasi dari gliseryl trilinoleat yang merupakan minyak, wujudnya cair. Jika dihidrogenasi membentuk gliseryl tristearat yang berwujud padat. Selanjutnya reaksi hidrolisis lemak dan minyak. Ini dapat terjadi dengan bantuan atau dapat dipengaruhi oleh asam kuat maupun enzim lipase sehingga terbentuk gliserol dan asam lemak. Hasil hidrolisis akan memisah sehingga gliserol larut dalam air sedangkan asam lemak tidak larut. Dengan reaksi nampak di sini gliseryl tristearat sebagai contohnya, jika mengalami hidrolisis maka dihasilkan gliserol dan asam stearat. Reaksi selanjutnya adalah reaksi oksidasi. Lemak atau minyak dapat mengalami proses hidrolisis yang menghasilkan asam lemak bebas, dan jika teroksidasi oleh udara
akan menghasilkan aldehid, keton, maupun asam lemak yang lebih sederhana. Hasil oksidasi ini yang mengakibatkan efek bau tengik, sehingga proses penengikan ini biasanya dicegah dengan zat antioksidan, sebagai contoh tocoferol atau vitamin E, ataupun minyak tersebut dapat disimpan dalam ruang yang gelap. Berikut adalah kegunaan lemak dan minyak dalam kehidupan, yaitu sebagai sumber energi, alat angkut vitamin yang larut dalam lemak. Nah, ini contohnya adalah vitamin yang dapat membantu transportasi atau absorpsi vitamin larut lemak, yaitu vitamin A, D, E, maupun vitamin K. Selanjutnya, memelihara suhu tubuh sebagai pelindung organ tubuh. Dapat juga digunakan sebagai bahan pembuatan mentega, bahan pembuatan sabun. Oke, selain itu, lemak dan minyak juga sebagai sumber utama gliserol dan minyak pengering yang digunakan dalam cat atau vernis. Serta untuk asam lemak yang lebih tinggi biasanya digunakan untuk membuat lilin maupun gemuk. Oke, saya rasa cukup untuk pembahasan makromolekul dalam bahan makanan, antara lain yang sudah kita bahas tadi karbohidrat, protein, dan lemak. Semoga membantu dalam mempelajari makromolekul. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.